Gaby, si coconut. Dan aku Fiani, si brokoli. Keren banget sih. Kita jadi bijak ya. Iya. Coconut si bijak dan brokoli si bijak ya. Kita akan membantu kalian. Ya, kita akan membantu kalian semampu kita. Jangan sampai ada orang lain yang lebih memperhatikan dia sampai-sampai dia lebih nyaman sama orang yang Iya, jangan sampai kalian menyesal ya, teman-teman. jangan menyesal di belakang. Iya, perhatikan pasangan kalian. Kalau misalnya mau sama satu ya satu aja, jangan dua gitu. Mungkin agak berat gitu kali ya awalnya. Cuma Iya. itu demi kalian berduanya juga gitu. Iya, demi masa depan yang lebih cerah. Takutnya kan kalau misalnya masih fokus ke yang lama ya gimana? Misalnya kita masih fokus nih ke masa lalu, gimana kita bisa menghadapi masa depan? Iya, gitu. benar. Karena kita masih terjebak di masa lalu. Iya, betul. Oh, jadi kayak satu sisi gitu ya. Iya, Jadi kayak dia berjuang sendiri gitu. Berat sih. Iya sih. Karena kalau misalnya di sebuah hubungan harus dua-duanya nggak sih yang bekerja buat mempertahankan gitu. Iya. Kalau misalnya satu doang gimana ya? Iya. Agak susah ya. Kalau satu doang ya jadi single aja, jomblo aja tentramnya sih. Daripada satu tapi nggak satu jalan. Iya, benar. Nggak kayak gini, mending Jadi ya capek pisah aja. sendiri gitu Iya. ya. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Ya kamu harus lebih ekstra lagi sih, ekstra usahanya. Supaya dia tuh ngelihat usaha kamu itu, dan mungkin bisa aja dia jadi memperjuangkan kamu juga gitu. Jadi kamu harus lebih memberikan ekstra Iya, usaha ke betul. dia supaya dia juga bisa suka sama kamu. Iya. Tapi ya kalau misalnya dia nggak memberikan tanda-tanda suka, ya Kayak, ya udahlah cari yang lain iya, aja. cari yang lain. Kok masih banyak orang-orang yang akan memperjuangkan kamu. Oke. Tuh. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Betul. Jadi self love itu penting banget. Ya kalau nggak, emang makin itu membuat kita semakin kuat. Udah, Iya gitu. sih, betul. Yang buat kita menurun self love-nya karena kita terlalu fokus sama orang yang ngejelekin kita mungkin. Ya nggak sih? Jadi kayak ya udah drop karena kita cuma fokus ke orang-orang yang cuma ngejelekin kita. Tapi coba kalau misalnya kita ambil bagus sih, maksudnya kayak gue bukan cuma punya kekuranganku, tapi gue juga bisa fokus ke kelebihan gue dan gue bisa menginterpret gitu. Omongan lo gak berhak untuk jatuhin gue, Ya, itu. tapi itu bisa buat gue lebih baik. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri tanpa ada kepalsuan di antara hubungan kalian. Iya, gitu. bener. Kenapa sih gak jadi diri sendiri aja gitu? Jadi jangan takut kehilangan walaupun kamu menjadi diri kamu sendiri. Jadi kalian harus, atau enggak kalian harus menemukan orang yang berusaha juga. Nah, Iya, iya, jadi sama-sama berusaha yang terbaik. Jangan sendiri doang yang usaha. Iya, tuh. Harus saling percaya, karena itu juga karena kita harus saling percaya, itu adalah alasan supaya kita nggak toksik. Iya, kalau misalnya kita negatif thinking mulu atau nggak percaya sama orang lain, gimana caranya kita nggak toksik? Ngerti nggak? Itu. Jadi jangan nutup-nutupin atau ngomongnya tuh muter-muter. Kalau muter-muter kayak kode-kode gitu, biasanya kamu yang sakit sendiri, antara dia bakal peka atau enggak gitu kan. Kayak kalau misalnya langsung, pasti kamu udah tahu jawaban dia bakal apa gitu. Jangan takut untuk menyudahi toxic relationship. Iya. nggak sih? Kalau Karena bisa dikomunikasikan dulu bagaimana Komunikasiin sih dulu. enaknya, kita tuh gimana sih maunya. dikomunikasiin, kalau misalnya emang nggak ketemu jalan keluar ya jangan Ya takut udah, untuk menyudahkan gitu. Jangan dilanjutkan sih menurut aku. Kamu pantas kok dapet yang lebih baik. Kamu pantas kok bahagia. Jadi mereka tuh cuma menilai apa yang mereka lihat saat itu aja gitu. Iya. Iya, kenapa harus gitu guys? Kita tuh harus objektif, melihat semuanya tuh dari segala sisi gitu loh. Iya. Sebelum ngebully orang ya. Kalau misalnya kita bisa ngasih energi positif ke orang, kenapa harus yang negatif? Kayak ya udah, positifin diri aja. Fokusin ke orang-orang yang mendukung dan menyemangati kita daripada orang-orang yang memberikan pikiran negatif ke kita. Bener. Kalau di sosmed karena kita nggak pernah ketemu, ya ada baiknya kita lebih berjaga-jaga nggak sih daripada Iya, kita karena kita ketemu nggak orang tahu langsung. ekspresi orangnya. Iya, kan kayak dan gimana. kita nggak tahu behind the scene-nya orang itu yang kita katain tuh kayak gimana, karena kita cuma ketemu di sosmed. Iya, Iya. teman online. Teman online, jadi Teman online tapi sudah merasa tahu segalanya. iya. Jadi lebih baik berpintar-pintarlah dalam menggunakan kata-kata kalian di Betul. sosmed gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di balik kata-kata yang kamu berikan. Iya.
Kunci dari kita nggak merasa terisolasi itu adalah kita harus bahagia dan produktif. Everything not okay is not the end. Kalau misalnya everything's okay, berarti itu endingnya. Untuk apa kita bersama-sama bertahun-tahun tapi ujungnya kita harus berpisah? Sedih banget. Satu yang digenggam terlalu erat tuh nggak bagus. Untuk apa kita meninggalkan kalau misalnya kita masih mencintai? Ya udah, lu udah ninggalin gue bisa do the best deh buat diri gue sendiri gitu. Jadi kayak masih ada motivasi untuk bisa maju gitu kalau misalnya ditinggalin, kayak karena aku udah ditinggalin jadi aku bisa mungkin kayak nunjukin potensi terbaik aku tuh supaya yang ninggalin aku tuh nyesel sama pilihan dia untuk meninggalkan aku. Kamu yang udah ninggalin aku, lihat ya, kamu bakal nyesel seumur hidup kamu. Nih, asal perpisahan itu menghadirkan sebuah keputusan yang baik, ya kenapa enggak gitu ya. Pokoknya setiap pertemuan itu ada perpisahan pada akhirnya, dan gimana caranya kita bisa merespon itu dengan baik, ya kita jadikan itu sebagai pembelajaran aja, bukan dijadikan penyesalan. Penyesalan nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Seseorang yang kayak pengen melewati sungai itu, tapi kenapa ya kayak sungai itu tuh sebagai rintangan. Nah, jadi gimana caranya kita misalnya dari daratan ini, sungai ke daratan ini kayak kita nyebrang gitu, gimana caranya? Wah, tapi sungai ini tuh kayak gelap, dalam, terus kayak ngeri banget gak sih kayak nyebrangin sungai. Nah, gimana caranya biar bisa seberangin sungai itu? Ya kita nggak perlu ketakutan, nggak perlu ragu sama diri sendiri, percaya sama diri sendiri, kayak lebih meaningful gitu loh. Terutama buat kalian mungkin yang lagi insecure sama masa depan kalian gimana, atau sekarang kok kayak gue gini-gini aja, kayak apa ya, sebenarnya masa depan itu ada kok, balik lagi ke kita nggak sih, gimana kita respon masa sekarang kita yang akan menentukan masa depan kita. Betul banget. Cuma prosesnya gitu, bukan hasilnya. Kalau misalnya udah ketemu hasilnya, pasti perasaan sebel, perasaan marah lo, semuanya tuh bakal hilang.